Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung peci dan burung lainnya. Hari ini lagi santai, itu burung masih pada dikerodongin, masih pada masih istirahatin dulu, lagi belajar main kerodong. Nah, di sini nih ada papan tulis ya. Papan tulis ini biasa buat belajar alif bata, cuma sekarang saya pakai dulu ketentuan. Jadi hari ini saya mau share buat teman-teman, mau berbagi seputar ketentuan. Biasanya kalau mulai gantang, saya sendiri pertama waktu gantang itu banyak salah paham. Jadi terutamanya nggak ngerti sama seperti ini. Biasanya di brosur gantangan itu ada ketentuan, ada syarat segala macam. Nah, hari ini mau saya bahas buat seluruh sahabat Sleman, seluruh sahabat kicau mania yang biasa gantang. Jadi sharing doang ini mah, biar pada paham, biar nggak salah paham juga kayak saya, biar tahu jelas. Saya pernah salah paham juga, saya nanyain sampai ya mau protes cuma nggak berani. Cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger, biar adem, biar mencerdasan, kita ngopi dulu mas bro. Sleman Rumahan seputar rawatan burung peci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, ini lagi pada dikerodong. Kalau dikerodong ini dia bocor, memang sengaja, ini lagi disetting bocor. Nah, sekarang kembali ke sini, ketentuan. Jadi biasanya dalam brosur gantangan itu di bawahnya ada tulisan ketentuan syarat. Jadi ada ketentuannya, ada syaratnya. Kalau masalah tiketnya itu nggak sama, itu nggak masalah. Kalau tiket semua mungkin udah paham. Cuma di sini mau ngasih unjuk tentang sebuah ketentuan. Ada yang namanya los, ada yang namanya los gun. Dalam sebuah brosur biasanya ada 36 gantangan, ada 24 gantangan, ada 60 gantangan, tergantung gantangannya. Dan biasanya dalam satu brosur juga ada beberapa gantangan ya, ada yang ketentuan 24 gantangan, ketentuan 36 gantangan, itu beda-beda. Jadi setiap gantangan ada ketentuannya masing-masing. Cuma ketentuannya sama, dalam bahasanya ada los gun. Nah, jadi yang pertama dilihat dari sini dulu, dari susunan hadiahnya. Nah, ini biar lebih jelas kita lihat. Nah, di sini ini contoh doang, misalnya ini misalkan juara 1 juta, juara 2 500, juara 3 100, juara 4 50, juara 5 20, juara 6 10. Ini misalkan contoh doang. Nah, ada ketentuan yang namanya los. Los ini kalau misalnya ada los gun, los tanpa syarat. Kalau los ini cuma untuk juara 1. Kayak misalnya misalnya ada berapa peserta, ada cuma 3 peserta, juara satunya ini cuma juara satunya tetap 1 juta, juara 2-nya ini bisa jadi pindah ke sini, bisa jadi nggak dapet, tergantung ketentuan di sini. Jadi kalau los cuma ngambil utama doang, hadiah di nomor 1, juara 1. Kalau los gun ini los gantangan. Jadi los gantangan ini 1 2 3 4 5 6 ini keluar semua berapapun pesertanya kalau los gun tanpa syarat. Kalau misalnya los, nah ini yang sering dipakai ini di bahasa los, dan biasanya di minimal 7 peserta. Nah, kalau misalnya minimal 7 peserta, kalau misalnya peserta cuma ada 6, nggak nyampe 7, maka yang berlaku ini ketentuannya. Misalkan ada ini minimal 7 peserta. Nah, misalkan di sininya ini bukan, ini 6 ya, bikin 6 ya. Jadi kurang pas. Nah, rubah dulu. Ini karena nggak ketemu, nggak pas. Misalkan 0 sampai 6. Di sini 7, ini yang berlaku di sini. Nah, ini jadi misalkan ada los minimal 7 peserta, berarti harus 7 peserta. Kalau di bawah 7 peserta, ini 1 juta ini nggak bakalan keluar, berarti ini dicoret. Nah, sebagai contoh, ada misalkan cuma kan los minimal 7 peserta, sedangkan cuma ada pesertanya 6.
Misalkan pesertanya 6, jadi nggak sampai 7, maka loss ini nggak bakalan keluar. Loss ini nggak bakalan keluar, ada yang dicoret, berarti ketentuannya ini 4 sampai 5, apa 4 sampai 6 diambil satu juara, diambil satu, berarti cuma satu dari 5. Maka dengan tadi 6 peserta ini diambil satu juara 5. Nah, juara 5 ini yang diambil. Hadiahnya cuma 20.000. 20.000 berarti cuma diambil satu, makanya juara 2 10.000 ini nggak dapet, ini nggak dapet. Kalau misalnya tanpa ada tulisan loss, nah misalkan nggak ada tulisan lossnya, ini kita coret dulu, nggak ada lossnya, ketentuan ini yang dipakai. Misalkan 7 peserta, ada 8 lah, taruhlah 8 peserta, misalkan 8 peserta. Kalau misalkan ada lossnya, di sini loss 7 peserta, maka ini kan 1 juta, ini dapat keluar. Untuk juara 2 bukan 500, juara 2. Ketentuannya di sini lagi. 8 berarti 7 sampai 12 ini diambil 2 dari juara 4. Dari juara keempat, berarti kalau ada loss nomor segini, nomor satunya dapat 1 juta. Maka juara keduanya diambil dari juara 4. Nah, juara 4 ini yang seharusnya buat juara 1 seharusnya 50, berhubung loss jadi dapat 1 juta. Juara 2-nya yang ini, juara 2-nya 20. Nah, jadi juara 2 20, juara 3 nggak dapat karena cuma diambil 2. Kalau misalkan pesertanya di atas ini, pesertanya di atas ada di atas 13 sampai 17 peserta, maka diambil 3. Ketika ada loss juara 1 tetap. Nah, maka diambil dari juara 3, diambil dari 3, berarti dari 100.000. 100.000 ini untuk juara 1, karena berhubung loss berarti juara 1 dapat 1 juta. Maka yang kedua dapat 50, yang ketiga dapat 20. Nah, ini ketentuannya. Jadi ketentuan hadiahnya seperti ini. Ini yang sering salah paham. Nah, kalau loss gun pokoknya udah 1 2 3 4 dapat semua, mau berapapun pesertanya kalau loss gun tanpa syarat. Ya, jadi yang perlu dipahami itu ini yang sering bikin keder salah paham. Saya sendiri pernah salah paham, teman-teman juga sering salah paham. Nah, jadi kalau harus full gun ya ketentuannya ini yang dipakai. Kalau nggak ada loss harus dilihat brosur ketentuannya, dan inilah pemicunya. Jadi harus dipahami dari susunan ininya. Nah, ini biar nggak jadi konflik, ini saya terangin sedikit buat seluruh kawan-kawan. Nah, ini saya soalnya pernah jadi pas saya ikut main pernah lah masuk juara 1, pernah lah walaupun burung jelek-jelek juga pernah masuk kalau pas lagi hoki. Jadi masuk juara 1 seharusnya ketentuannya hadiah sekian, kok saya terima cuma sekian. Ini saya pernah mempertanyakan, kemana kan brosurnya hadiah sekian, tapi kok saya cuma dapat sekian. Ternyata tidak memenuhi syarat, nggak ada loss. Terus pernah juga saya juara 2 apa juara 3, kok cuma dapat piagam doang, nggak dapat hadiah, cuma dapat piala, cuma dapat piagam. Kan ketentuannya ini, jadi juara 1 kok sekian, ternyata juara 1 masuk plus juara 2 nggak loss gun, jadi juara 2-nya jauh. Nah, ini pemicunya. Cuma di sini biasanya nggak jadi patokan sih kalau hadiah, karena kebanyakan kicau mania itu bukan cari hadiah tapi cari gengsi untuk juara 1, menaikkan harga burung. Tapi ya ada juga yang memang ngejar di loss, ngejar hadiah juga ada, nggak dipungkiri juga. Cuma biasanya pemicu gantangan itu yang sering terjadi itu adalah konflik penilaian. Konflik penilaian yang namanya dunia persaingan, gantangan itu oke lah, di atas kita bersaing, di bawah kita bersanding, tetap tidak akan memuaskan hasil ketika kita cuma ngelihat burung kita. Jadi kalau mau gantang jangan cuma ngelihat burung kita aja, lihat burung lawan, layak apa enggak dia masuk juara. Jadi lihat burung lawan, terus kita juga lihat kondisi juri. Dan nggak bisa dipungkiri juga namanya juri manusia, masih banyak kesalahan.
Dan kadang-kadang memang banyak juri yang tetap melakukan kesalahan dengan sengaja, nggak tahu faktor ngelihat orangnya, nggak tahu faktor ngelihat burungnya. Jujur lah, saya sendiri juga pernah ngalamin gantang burung itu sama sekali nggak dilirik sama juri. Burung kerja dicuekin, cuma ya namanya dunia gantangan, ya udahlah kita nikmati. Kita mau protes juga malu sendiri, apalagi kayak kondisi di Lampung ini. Jujur lah, kondisi di Lampung masih mengandalkan EO. Jadi EO diadakan acara pun ya udah diadain kelas play pun udah syukur. Karena memang ya event organizer itu selaku bikin acara, kalau nggak ada untungnya ngapain bikin acara. Dan peserta pleci kita masih bisa ukur kalau untuk di Lampung. Jadi nggak bakalan kapasitas sampai full gantangan kecuali dalam acara-acara tertentu. Nah jadi sekali lagi yang namanya sebuah gantangan, apalagi juri. Kalau juri itu, kalau saya amatin, juri itu nggak sembarangan. Dalam dunia juri menilai burung, langkah kaki itu juga bisa menentukan. Langkah kaki juri itu kelihatan. Juri yang nggak relevan, nggak bisa bekerja dengan baik, itu kelihatan dari langkah kakinya. Tatapan mata, nilai burung yang mana, dalam jangka berapa lama dia ngelihat satu burung. Satu burung lagi dia lihat dalam jangka berapa lama. Ada yang cuma sekedar ngelihat, cuma udah lihat lagi yang lain. Ada juga yang sama sekali nggak dilirik, ada juga. Dan memang mungkin juri juga ada kesalahpahaman, namanya juri juga manusia. Jadi ya udahlah, harap maklum aja. Yang jelas ya mudah-mudahan semua gantangan menjadi lebih baik, lebih jujur lagi, kerja lebih maksimal lagi. Namanya juri juga ya sering disalahkan. Dan jadi juri juga nggak gampang, dan saya juga untuk jadi juri ya sering berapa kali ditawarin buat jadi juri. Kayaknya berat rasanya. Memang ya kondisinya satu, kita harus ada, kita harus benar-benar ngerti. Saya sendiri bukannya nggak mau, karena memang nggak paham, belum begitu menguasai. Jadi tentang penilaian yang harus kita lihat itu penilaian, apalagi kalau pakemnya independen, bukan seperti PCMB. Jelas PCMB jelas seperti apa kinerja burung yang dinilai. Kalau independen kan kita nggak tentu. Ada ya burung yang mencari roll durasi, ada yang mencari roll tembakan, ada yang mencari full tembakan. Itu ya apa namanya, tergantung selera jurinya. Dan untuk di pleci ini juga nggak semua orang bisa menilai kok. Ada yang ngecap rapot itu dibilangnya materi, itu ya tergantung lagi ke jurinya sama eventnya. Jadi yang jelas kita ngumpul bareng, guyup bareng kalau lagi ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya udah di rumah. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat seluruh sahabat-sahabat Kicau Mania. Mohon koreksinya bila ada yang salah, mohon disampaikan baik di kolom WhatsApp, komentar dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.